Gue Ica. Aku Pika. Selamat datang di channel YouTube Duosis. Nah, kali ini kita bakal bahas Paranormal Experience. jadi pengalaman ini benar-benar kita alamin di beberapa saat yang lalu. Tepatnya beberapa minggu yang lalu. Diawali kita pengen pergi jalan-jalan ke daerah puncak bertiga ya, Sama teman kita. Kita berangkat dari pukul 4:30 dari daerah rumah kita di Depok ke puncak itu. Kita ngapal. Dan itu kita nggak mau lewat tol karena nggak nggak bawa kartu tolnya. Terus kita itu lewat ikutin maps, tapi Ya, yang kita pakai jalur maps. jalur motor bukan jalur mobil, karena kita tahu nih kalau kita pakai jalur mobil pasti diarahin ke tol kan, jadi kita lewat jalur Motor. Setelah kita pakai maps awal biasa aja ya, kita kayak Iya. ya udah jalan gitu, kita jalannya biasa gitu, ikutin maps dan jalan umum, jalan raya yang emang banyak transportasi biasa aja, kayak ya nggak ada hal-hal aneh, nggak ada. Terus setelah itu Kita sampai di kayak jalan baru gitu. ya kayak jalan baru jadi gitu kan. Nah di situ tuh karena kita nggak tahu jalan semuanya. Nah gue turun mobil. Terus gue tanya sama bapak-bapak. Di situ Yang- ada ojek gitu, kayak tukang ojek kayak gitu. pangkalan ojek gitu. Terus gue tanya kalau ke arah yang kita pengen tuju itu lewatnya mana. Dia ngasih arah lurus. Nah terus lurus itu tuh kayak ada gang gitu. Bukan gang sih, kayak jalan kecil tapi muat mobil. Iya. Terus dia arahin ke situ, katanya belok ke kanan, jangan belok Jangan ke ambil kiri. kiri, Iya, jangan ambil kiri, tapi ambil kita kiri. ambil kanan. Nah udah tuh gue masuk lagi ke mobil. Terus gue bilang tuh sama dia sama temen gue, kalau misalnya bapak-bapak tadi itu ngarahin ke lurus, terus jangan ambil ke kiri, kita harus ke kanan. Terus kita jalan tuh, udah jalan lurus. Di maps itu kan kita pakai maps juga ya berdua ya. Nah kita pakai maps 2, di maps gue itu belok ke kiri, tapi di maps Ica Gue masih ke lurus terus. terus belok kanan. Mm-mm. Nah karena gue inget kata bapak-bapak tadi, bilangnya kan bapak-bapak tadi jangan ambil kiri kan, ambilnya kanan. Nah kita ngikutin maps yang ada di HP gue. Nah terus kita masuk gang gitu di maps yang HP gue, masuk gang. Dari gang itu sekitar 100 meter, Kurang lebih 100 ya meter. kurang lebih 100 meter itu masih ada rumah ya Cak. Rumah kayak gitu, kita tuh udah kayak masuk pedesaan gitu loh, Hmm. kayak rumah kayak desa gitu, dan Iya. hawanya ya udah beda dari kita orang sini gitu kan. Iya. Terus kita juga tadinya di mobil nyalain lagu, kita jadi matiin kan karena kayak takutnya gimana gitu. Terus Karena itu jalan bener-bener kecil banget gak sih, kayak tapi Jalan- awalnya gede. awal gede, iya. Awalnya gede. Terus kayak semakin pelosok karena kita ikutin maps, itu tuh kayak Makin biasa lama aja. tuh kayak cuman muat Kecil. satu mobil. Bener-bener satu mobil. Itu juga takut gitu bawanya teman kita. Terus sekitar dari yang rumah-rumah itu sekitar setengah kilometer ya, kita udah masuk kayak hutan-hutan gitu. Kita nggak tahu itu kayak kita masuk ke daerah mana, kita nggak tahu karena sebelum kita masuk ke daerah hutan itu di belakang kita masih ada mobil. Iya. Ya kan, Masih jadi ada kita kayak mikir oh ya udah aman gitu kan, dan karena masih ada mobil iya, gitu. dan kita mikir kayak ini bisa buat jalan mobil. Iya gitu kan. Iya. Terus semakin kita ikutin maps kak, terus cuma di jalan sedikit, kita nggak tahu itu muat mobil atau kita nggak tahu. Dan samping kiri kanan kita itu hutan. Terus kalian itu keadaan tuh udah jam 6, kayak udah gelap gitu. Udah gelap. Gue nggak tahu ya apa wawasan gue yang kurang apa gimana, cuman di situ gue ngeliat kayak masih ada orang yang kayak apa sih, Bertani. iya bertani. Iya, lebih tepatnya kayak bertani di samping-samping gitu. Tuh kondisi maghrib ya, gue nggak tahu kan orang panen itu jam berapa, Iya. gue nggak tahu gitu kan. Nah terus kita terus ikutin jalan. Nah temen gue itu yang bawa mobil masih kayak positive thinking gitu. Ya, yaudah lu positive thinking aja dulu, kita ikutin jalan aja dulu. Nah tiba-tiba kita nemu orang di samping jalan itu yang kayak di samping hutan-hutannya gitu. Jadi kita naik mobil, terus tiba-tiba tuh ada orang lintas sendirian.
Mm-mm. Kita nggak tahu ya Pik, kita atau bukan gitu kan. Iya. Kita karena nggak ada orang sama sekali, kita putusin buat berhenti terus nanya ke dia ya Pik. Iya, terus gue buka jendela, gue tanya dong, Pak, kalau mau ke arah yang kita tuju itu bisa lewat sini atau enggak? Dia cuma jawab bisa. Dan kalian tahu kalau gue pribadi gue nggak lakuin itu karena apa? Pertama, Mukanya pucat. tatapannya juga kosong. Atau emang karena gue kebawa takut kali ya, cuman kayak menurut gue nggak kayak gitu, orang tuh kayak pucet banget, parah pucet banget, terus sendirian jalan kayak Dan itu dengan- tuh maghrib. iya Itu maghrib maghrib. kayak udah parah, dia udah maghrib terus dengan muka datar dia jawab bisa gitu. Beda kan, tutup jendela karena kita tahu, karena kita dengar dari orang itu katanya bisa lewat situ, kita tetap ikutin jalan, naik ke atas sampai kita nggak ngerti ya Pik, kita ketemu pedesaan lagi kayak rumah-rumah lagi, terus kita juga ngeliat sekelompok orang kayak lagi ngobrol, cuman tuh kayak pucet banget tapi Dan- hening Dan banget. bajunya itu kayak baju zaman dulu. Nah iya kayak lusuh, kayak maaf ya kayak kotor gitu. Kita Cuman itu campuran, kayak ada anak-anaknya juga, iya. ada ibu-ibunya juga gitu. Dan anehnya lagi, kalau emang itu jalan nggak bisa dilalui mobil, Seharusnya mereka tuh ada yang negur kita, kayak nanya mau kemana. Kalian tuh Iya. pernah nggak sih kayak misalnya kalian salah jalur, terus kayak ditanya sama orang kampung sekitar situ gitu, kayak ditanya mau kemana, dan ini kita nggak ditanya sama sekali, bahkan kayak mereka tuh nggak ngeliat kita. iya. Terus kita terus jalan sampai bener-bener itu gua rasa tuh nggak muat mobil, tapi Tapi kita paksain karena kita nggak tahu, nggak bisa muter balik juga, nggak ada nggak muter balik. bisa. Itu benar-benar satu jalur, dan satu jalur buat mobil kecil kayak mobil Ayla gitu. Nah setelah kayak kita jalan terus ke atas, tiba-tiba ya ketemu jalan besar. Nah kita kembali ke maps, kita ikutin jalur maps lagi itu kan. Terus di situ kita lurus ikutin jalan lagi, itu mentok hutan lagi, dan ada 2 orang naik motor, mbak sama suaminya, kayak kita nggak tahu ya, sama cowok gitu. Pokoknya cewek sama cowok. Iya. Kita berhentiin kan, kayak mananya nih, kita kemana, kalau mau jalur ke arah jalan raya gitu kan. Mm-mm. Terus dia tanya terus Pik, Terus kata mbak-mbaknya cuman ke situ, dia bilang gitu. Nah, sedangkan kita itu, jadi tuh kalau lurus itu kayak jalan buntu gitu loh di mapsnya. Iya. Cuman gue nggak tahu kalau itu jalan buntu atau enggak. Nah, itu kan posisinya udah gelap ya, udah gelap. Terus akhirnya kita belok sesuai sama yang mbak-mbak Diarahin. iya tunjukin. Nah, itu baru belokan baru ada pas di situ doang ya, makanya kita nanya. Dan itu juga kita ngerasa kayak, oh kok tumben nih ada orang. Iya, ada Tadinya orang. nggak ada. Kayak yang kita bilang di maps tuh jalan buntu kalau lurus. Itu mbak sama cowok itu, mereka jalan lurus depan mobil kita, yang mbak-mbaknya nengok belakang sambil senyum. Terus ngeliatin dia. Aduh. Terus pas itu akhirnya kita nemu jalan yang gede, bisa muter balik, tapi kita tetap nggak nemuin jalan raya. Dan kita nggak nemuin kayak lampu-lampu jalan raya tuh kita nggak nemuin. Dan itu benar-benar cuma ada lampu mobil kita. Terus agak kelamaan, nanti ada ya videonya. Itu kayak di pegunungan gitu. Nah, itu agak kelamaan dari situ. Gue tuh udah negative thinking banget. Kayak gue mikir kayaknya kita nggak bakal pulang hari ini. Nah, gue juga kayak Mm. gini, mungkin gue bilang sama mereka kayak, oh gue buat snapgram nih, bagus kan kita pulang kampung. Padahal itu pemikiran gue tuh kayak, gue harus ada bukti video buat kayak kalau gue kenapa-napa gue di sini gitu. Dan itu pokoknya kita udah negative thinking banget sih. Dan entah kenapa tiba-tiba kita keluar itu di jalan raya, kayak nggak tahu udah apa, kayak set, kayak keluar asal Tiba-tiba jalan. jalan raya aja. Itu kita benar-benar kayak
kita selamat. Dan kalian bayangin kita dari daerah Depok ke itu belum nyampe puncak, bener-bener belum nyampe puncak sama sekali, kayak masih setengah perjalanan. Itu kita sekitar 4 jam menempuh perjalanan. Ya sebenarnya kayak nggak berasa ya gak sih, kayak Gak wajar sih. kayak sebentar aja gitu, tapi itu karena emang kita nggak tahu. Yang mudah-mudahan aja kalian nggak ngalamin apa yang kita alamin sih, kayak gitu ya. Menurut kita ini bener-bener seram, nggak seram sih, kayak pengalaman aja buat kita kayak. Dan ada satu lagi, itu tuh karena kita bohong sama orang tua. Iya. Jadi pesannya itu kalian gak boleh bohong sama orang tua. saran Soalnya kita, kalian kalau mau pergi kemana-mana mending izin deh. jadi itu kita nggak izin, kita bohong. Bilangnya mau ke coffee shop, tapi emang kita pertama pengen ke coffee shop. Tapi setelah kita pengen ke arah yang kita pengen tuju, itu kita nggak bilang lagi dan kita bohong sih gitu. Iya. Guys, segitu aja video dari kita. Dan pesan-pesannya dari gua, jangan bohong ke orang tua. Dan dari gue, kalau kalian nemu sesuatu yang menurut kalian janggal, itu banyak-banyak aja berdoa dan istighfar, oke? Thanks for watching. See you to the next video.